adalah buku atau kitab hadis terkuat dibandingkan hadis-hadis yang lain. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ini yang lahirnya kurang lebih 180 setelah Rasulullah wafat. Dan kami di sini ya. Rasulullah wafat itu 10 Hijriah. Ketika seorang Muhammad, nama aslinya Muhammad kan kemarin ya? Seorang Muhammad putra dari Ismail, putra dari Ibrahim, putra dari Mughirah yang lahir di Bukhari, kota Bukhara, gitu ya. Ini orang yang punya pikiran atau punya akal kuat, bahkan mampu menghafal hadis itu dalam riwayat sampai 600 ribuan hadis. Tetapi dari hadis-hadis tersebut beliau ingin mengumpulkan dalam sebuah kitab hadis yang sudah divalidasi. Terkumpullah dalam satu kitab ini. Yang dalam kitab ini menurut ulama kurang lebih ini adalah jumlahnya adalah 7.000 hadis. Padahal tadi hafalnya berapa? 600 ribuan. Di sini 70 hadis dan ada beberapa hadis yang sudah diulang. Maksudnya ini masuk ke bab ini, masuk lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara memvalidasinya? Salah satunya dia harus mendengar langsung dari gurunya. Bisa dipahami ya? Nah, dan gurunya ini pernah mendengar langsung dari mulut gurunya lagi. Gurunya ini harus dapat dari gurunya lagi sampai tersambunglah kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kurang lebih ada yang 6 rangkai, ada yang 5 rangkai, 7 rangkai, 8 rangkai, tapi setahu saya tidak lebih dari 10 rangkai. Karena sudah dibukukan oleh Imam Bukhari, maka kita sudah sah ketika menyampaikan ketika kita menyampaikan misalkan misalkan hadis di sini bahwa Rasulullah SAW ketika mendapat wahyu ada yang paling berat yaitu suara lonceng. Kata siapa? Jangan bilang lagi kata saya. Jangan bilang lagi kata mubaligh, tapi langsung di kitab Bukhari. Bisa paham? Nah, karena yang paling kuat. Jadi yang ada di sini betul-betul sudah divalidasi. Tadi salah satunya mendengar langsung. Kedua, tidak ada cacat dari yang dia dengar langsung itu. Maksudnya orang tersebut nih tidak pernah bohong, tidak pernah apalagi riba. Kalau ada aja langsung dihapus. Saya nggak mau ngambil hadis itu. Ya, jadi kita harus mengimani yang ada di sini itu semua kuat, sahih, bukan dhaif. Kenapa ada tulisan-tulisan nanti ke depannya itu, misalkan ada bukan di sini, misalkan ada ini hadis sih, tapi hadisnya hasan, tapi hadisnya dhaif, berarti tidak ada di sini, tidak ada di kitab Bukhari. Karena semua ulama sudah sepakat yang ditulis oleh Imam Bukhari kuat. Apa kaitannya dengan Muslim? Kan kadang rawahu Bukhari Muslim. Kalau rawahu Bukhari aja ada di sini aja. Tapi kalau rawahu Bukhari Muslim, nanti setelah generasi Bukhari itu ada seorang lagi namanya Muslim. Bikin lagi buku yang baru. Apa bedanya? Bedanya adalah karena semakin modern gitu ya, semakin kesini beliau menempatkannya per bab, tema, subtema gitu ya. Misalkan tentang iman, ini manisnya iman apa. Kalau di sini per bab aja. Bagaimana dengan jumlahnya? Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Imam Bukhari karena tidak ada pengulangan hadis dalam Muslim.
cita-cita kita setelah Bukhari Muslim, tapi ini banyak ini berapa lama nih ya, insya Allah. Agar kenapa saya bandingkan dulu dengan Muslim, agar tidak salah paham gitu ya. Kamu mah Bukhari, saya mau Muslim, enggak, bukan begitu gitu ya. Jadi kita belajar yang Bukhari dulu, yang ke Rasulullahnya lebih dekat. Tetapi kita jangan heran kalau di sini ada hadis yang sama, pas dibuka kan kemarin dibahas, memang ada pengulangan hadis, maka jumlahnya sampai 7.000 hadis. Sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Badil Wahyi, kitab atau bab permulaan wahyu. Imam Bukhari menempatkan kitab pertama atau bab pertama itu tentang permulaan wahyu. Qala asy-syaikhul imamul hafidz. Ya. Mohon maaf kalau Nasaihul Ibad boleh dicoret-coret ya. Yang ini yang lebih pahamnya aja. Pahamnya bagaimana? Tapi silahkan dicerna aja. Jadi kalau mau nulis sih sebaiknya punya kertas masing-masing nulis gini. Karena nanti malah pas baca lagi pusing. Ini udah rapet ditulisin. Apa ini? Ya, jadi maka sebenarnya kalaupun tidak punya apa-apa, karena setiap hari ini kita syariah bunda ya. Hanya mungkin bedanya kalau di HP kemarin yang mana ya, gitu ya, dicari. Atau mungkin besok mah H-1 bisa, biar yang mau print dulu di rumah bisa mungkin gitu ya, bunda ya. Print masing-masing ya. Ya. Ya, baik, istilah Qala asy-syaikhul imamul hafidz. Jadi ada julukan Syekh Imam Al-Bukhari dengan julukan Imamul Hafidz. Siapa? Imamul Hafidz. Imamul Hafidz. Yang dimana tidak hafid ya. Udah hafal Quran 600.000 hadis, hafal. Hafid banget ya. Imamul Hafidz siapa? Abu Abdillah. Ayahnya Abdillah. Berarti Abdillah itu siapa? Anaknya Imam Bukhari. Abu Abdillah Muhammad, yaitu namanya Muhammad bin Ismail. Jadi kalau orang Arab mau lengkap itu seperti itu. Anaknya disebut, ayahnya disebut. Tetapi anaknya cukup satu. Anaknya 6. Ya gitu ya. Ini kapan selesainya gitu ya. Abu Abdillah, anaknya itu bernama Abdillah. Imam Bukhari sendiri bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Sampai situ. Karena ayahnya setelah itu belum masuk Islam, yaitu masih Majusi. Al-Bukhari, Bukhari, tinggalnya di Bukhara. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kalau kita di Indonesia seringnya apa? Almarhum, sama ya. Makanya kalau orang-orang yang berilmu biasanya bukan saya lagi ziarah ke rumahnya almarhum siapa? Almarhum Abi Afif, nama ayah saya. Tetapi lebih ke Abi Afif rahimahullahu ta'ala gitu. Jadi kalau ada rahimahullahu ta'ala itu sebenarnya almarhum, orang yang dirahmati gitu ya. Amin. Amin itu apa? Amin, kabulkan gitu ya. Amin, kabulkan. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan bagaimana permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahu jalla dzikruhu. Syekh Imam Bukhari mengawali dengan satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah apa di situ? An-Nisa ayat 163 yang berbunyi
inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Menjelaskan kepada kita bahwa wahyu itu diturunkannya sama seperti cara menurunkannya kepada Nabi Nuh, juga kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi kalau Nabi ketemu dengan malaikat Jibril, berarti Nabi yang lain pun mendapat wahyu itu dari malaikat Jibril, tidak gantian. Bisa pahami ya? Oke. Nomor 1, Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Tamimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sini dulu. Jadi diawali dengan sanad yang tadi bahwa Imam Bukhari itu guru aslinya, guru yang tatap mukanya bernama Humaydi. Bisa dipahami sampai sini? Humaydi ini dapat dari siapa? Dari Sufyan. Sufyan dapat dari siapa? Dari Yahya bin Sa'id, orang Ansar. Yahya bin Sa'id ini dapat dari siapa? Dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Muhammad bin at-Taimi ini dapat dari siapa? Dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Kemudian Alqamah ini dapat dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dapat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah heran ulama mengatakan Syekh Imam Bukhari ini kuat karena orang-orangnya langsung disebutkan hingga ketemu dengan orang yang selama ini kita familiar mendengarnya. Kalau di sini siapa namanya? Umar bin Khattab. Kalau tadi kan seperti maju, seperti mundur ya. Ini dari ini, dari ini. Lebih lebih bisa dipahami lagi kalau kita majukan. Berarti Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya dan di situ ada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan di sini tulisannya alal minbar, sedang ada di minbar, misalkan dan sedang khutbah Jumat gitu ya. Di situ salah satunya ada siapa? Ada Alqamah. Coba mundur. Alqamah menyampaikan pada masanya ke siapa? Ke Muhammad bin Ibrahim. Muhammad Ibrahim menyampaikan pada masanya ke Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menyampaikan pada masanya ke Sufyan. Sufyan menyampaikan kepada Humaydi Abdullah bin Zubair, dan Humaydi menyampaikan kepada Syekh Bukhari. Berarti tadi rangkaian antara Rasulullah itu 1 sampai 10 Hijriah dan katakanlah Syekh Imam Bukhari itu di angka 200 karena tadi kan baru lahir di angka 190-annya, maka kurang lebih 200 tahun itu orang-orang ini yang menyampaikan dan tanpa ada buku. Kita harus berterima kasih sekali, Masya Allah, karena ada buku itu. Ini karyanya yang sekarang tahun berapa? 1447. Itu kan 2025. 1447 Hijriah. Ya, 1447 Hijriah. Kalau dikurangi 200 1447 Hijriah.
1247 Hijriah yang lalu terbitlah satu kitab Imam Bukhari. Sekarang kok kitab Imam Bukhari ada yang 9 jilid, ada yang 10 jilid, ada yang lebih panjang lagi berjilid-jilid. Isinya sama enggak? Matanya sama, tapi penjelasan yang di luar kurungnya itu ada yang disertakan hadis lain, disertakan kisahnya. Jadi pada tebal-tebal tuh. Kita lagi ngambil yang paling tipis, ini paling tipis. Ya, saya balik ke sini ya. Baik, ini baru hadis pertama, yaitu dari siapa? Umar. Berarti yang menyimak langsung siapa? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasul dan menjadi Khulafatur Rasyidin kedua. Masya Allah. Diawali dengan niat, ya. Diawali dengan hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Ini sudah familiar, kita nggak akan panjang lebar bahasnya, ya. Jadi lebih mengenali aja. Innamal a'malu binniyat. Apa artinya? Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap segala sesuatu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibaha. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah waktu itu karena dunia, maka ia pun akan mendapatkan dunia tersebut. Au ila imra'atin, atau hijrahnya gara-gara satu orang wanita yang kimuha, dia pun akan dapat menikahi wanita tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. Apa kaitannya? Tadi saya juga karena kalau bawa dua kitab susah, saya bisa merangkum tadi. Mengapa Syekh Imam Al-Bukhari mengawali kitab Badi'il Wahyi? Katanya mau menyampaikan tentang wahyu, bagaimana wahyu turun. Tetapi kok diawali hadis pertamanya adalah tentang niat? Apa kaitannya? Kata penjelasannya adalah dalam syarahnya ada persamaan dengan wahyu. Kalau wahyu itu permulaan risalah Islam. Selama tidak ada wahyu, maka risalah Islam tidak ada. Paham? Sedangkan niat permulaan amal manusia. Selama niatnya tidak diiringi dengan niat yang baik, maka amalnya pun sudah direncanakan hasil amal yang tidak baik. Maka di sini Syekh Imam Bukhari mengajak kita ketika mempelajari kitabnya, tolong luruskan dulu niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan bahwa ilmu, ibadah dan amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi ada persamaan wahyu dengan niat. Kalau wahyu, adanya wahyu pertama berarti di saat itu juga sebagai permulaan risalah Islam. Sebelumnya tidak menjadi dosa tuh yang nggak sholat, karena wahyu ada sholat, jadi berlaku risalah Islamnya. Bisa dipahami ya? Begitupun dengan niat. Niat ini awal kita permulaan melakukan amal. Hari ini kita baru memulai kitab Imam Bukhari yang isinya Masya Allah ilmu semua. Mohon maaf tadi yang terlewat ya, validasi dari Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu sebelum menulis ini udah dapet nih dari ustadznya, dari gurunya. Kemudian gurunya juga Masya Allah solih gitu ya. Yang ketiga itu istikharah. Jadi satu hadis istikharah dulu, salat dulu, baru ditulis. Ada hadis yang mau ditulis lagi, istikharah lagi.
betul-betul minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini adalah kitab yang berkah. Tadi berapa? 1247. Berapa orang yang telah menikmati tulisannya? Hanya duduk, tidur, berbaring di alam kuburnya. Aliran, Masya Allah, mengalir deras sekali, Masya Allah. Beliau menulisnya, tidak ada satu hadis pun yang beliau tulis kecuali dengan istikharah. Jangankan niat gitu. Niat itu berarti sudah selesai. Bisa dipahami ya? Jadi mungkin kita mengingatkan diri kita sendiri lagi, ayo perbaiki dulu niatnya sebelum kita mendalami kitab Imam Bukhari. Saya langsung kedua ya. Kedua, hadatsana Abdullah bin Yusuf. Dari siapa? Abdullah bin Yusuf. Berarti siapanya Imam Bukhari? Gurunya. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Dapatnya dari siapa? Malik. An Hisham. Malik pun dapat dari siapa? Hisham bin Urwah. An abihi. Hisham ini dapatnya dari ayahnya. Tidak disebutkan siapa nama ayahnya. Ayahnya ini dapat dari siapa? An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Julukan Aisyah itu adalah Ummul Mukminin. Itu apa? Ibu. Maka Rasulullah istri-istrinya itu tidak boleh menikah lagi. Karena kalau dinikahi oleh sahabat Rasulullah, maka hukumnya menikahi ibu sendiri. Sayyidah Aisyah lahir tahun kelima setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Berarti Rasulullah usia berapa? 45 tahun. Rasulullah usia 45 tahun, Sayyidah Aisyah itu baru dilahirkan. Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hitung. Rasulullah meninggal usia, wafatnya usia 63. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. 13 dikurangi 5 berarti 8 tambah 10 berarti Sayyidah Aisyah sudah ditinggal Rasulullah, mohon maaf, menjanda, itu usia 18 tahun dan tidak boleh menikah lagi. Apa kegiatannya? Menjadi mengeluarkan hadis yang ribuan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam kitab Syekh Bukhari yang saya pernah dapat itu lebih dari 200 di sini. Jadi lebih dari 2000 hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang bisa mengeluarkan hadis sebanyak itu. Jadi mohon maaf kalau di luar misalkan, kenapa sih Rasulullah menikahi anak muda? Berarti sunnahnya ngambil anak muda itu, gitu ya? Bukan itu. Hadis Rasulullah yang paling banyak didengar itu oleh Sayyidah Aisyah, karena keseharian Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah dan pertumbuhan otaknya lagi masa-masanya subur dibandingkan istri-istri yang lain. Karena istri yang lain sudah di usia senja, sedangkan Sayyidah Aisyah usia remaja. Maka dengan adanya Sayyidah Aisyah yang dinikahi Rasulullah masa kecil, itu menjadikan kita lebih kenal siapa Rasulullah SAW dari keseharian Rasulullah. Karena tentunya yang lebih dekat dengan Rasulullah adalah istrinya. Ya, kita dari sini apa salah satu dari
Sayyidah Aisyah, hadis mana? Kita lanjut. Oh baik, tadi sebelumnya kita mau mundur dulu nih. Berarti Allah menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menyimak siapa? Aisyah. Aisyah menyampaikan kepada abinya Hisham. Abinya Hisham menyampaikan ke putranya yang bernama Hisham. Hisham menyampaikan kepada Malik. Malik menyampaikan kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari membukukannya dalam buku Al-Bukhari. Annal Harits bin Hisham, kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya ada seorang sahabat yang bernama Harits bin Hisham radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Sa'ala Rasulullah. Iya, siapa? Harits ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Harits ini, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, bagaimana sih wahyu itu datang kepadamu? Bagaimana, seperti apa, dengan cara apa? Kurang seperti itu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, ahyanan, terkadang, ya'tini mithla salsalatil jaras. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti gemerlincing lonceng, ya, lonceng. Wahwa asyadduhu, dan itu yang lebih berat, alayya, kepadaku, ya, atasku. Fayufsamu anni, ketika telah selesai gemerencengnya tersebut, gemerincing mungkin ya. Betulnya apa? Gemerincing ya, gemerincing. Mohon maaf, ada bahasa yang waqad wa'aitu, sungguh aku ingat akan wahyu itu. Maqala wa ahyanan, dan terkadang yatamatsalu li al-malaku rajulan. Terkadang seumpama mau memperumpamakan kepadaku seorang malaikat berubah menjadi seorang laki-laki. Maksudnya apa? Malaikat menyerupai seorang laki-laki, seorang sahabat, ya, sahabat yang cakep tentunya. Fayukallimuni, maka ia pun menyampaikan dengan kalamnya kepadaku. Fa'ai, maka aku pun ingat terhadap wahyu itu. Fa'ai ma yaqul, ingat terhadap wahyu yang ia katakan itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan menyampaikan Aisyah, kata siapa? Kata Harits. Kata siapa? Kata abinya, ya, kata abinya Hisham. Walaqad ra'aituhu, sungguh aku melihatnya, yanzilu alaihi, turun kepada Rasulullah al-wahyu, yaitu wahyu, fil yaumi, dalam satu hari, asyadidil bardi. Bardi itu dingin, asyadid itu sangat, jadi musim yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, ketika setelah selesai, ya, selesai turunnya wahyu tadi, ya, wa inna jabinahu, sesungguhnya, sungguh keningnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatafassadu arakan, bercucuran keringatnya. Jadi ini ada yang bertanya, siapa? Harits. Yang melihat itu siapa? Aisyah. Ada sahabat nih yang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab. Setelah selesai, Sayyidah Aisyah menyampaikan kondisi, menjadi saksi, ya. Sayyidah Aisyah menjadi saksi dan diucapkan kepada jamaah yang di dalamnya ada Abi Hisham. Kita bahas sedikit bahwa Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana sih, gitu ya,
caranya engkau mendapatkan wahyu? Ada dua cara, kata Rasulullah. Yang pertama, terkadang tiba-tiba ada suara gemerincing, ya, gemerincing, yang mana kalau saya mendapatkannya itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Dalam ini saya kutip yang dari syarah, salsalatil jaros itu adalah getaran padat yang terus menerus. Kalau lonceng itu ada jedanya. Ini getaran padat yang terus menerus sampai wahyu itu selesai. Kalau wahyu turunnya setengah halaman, wahyunya turunnya 2 halaman, 3 halaman, pasti lebih panjang lagi. Dan kata Rasulullah, itu amat berat bagiku. Coba, Rasulullah itu untuk mendapatkan wahyu, fisiknya pun ikut berkorban. Kita mau baca Quran, tidak mau capek lidah kita, tidak mau lelah mata kita, tidak mau menyempatkan. Rasulullah aja ketika mendapatkan wahyu itu berat. Mendengarkan gemerincing lonceng yang langsung dimasukkan ke dadanya, Rasulullah mengakui sangat berat. Dan diperkuat oleh Sayyidah Aisyah, pernah suatu hari lagi musim dingin, dinginnya Indonesia tidak sebanding. Musim dinginnya Arab itu kan bisa sampai minus. Di sini syadidil bardi. Ketika itu Rasulullah diam, tetapi berkeringat. Mustahil enggak? Waktunya cuaca dingin tapi ia berkeringat. Saking berat ketika menerima wahyu tersebut. Tetapi bukan berarti pun terguling-guling, enggak. Menandakan apa yang Sayyidah Aisyah lihat itu berarti Rasulullah yang ia rasakan hanya dirinya sendiri, tetap dalam duduk yang tenang kalau lagi duduk, tetap berdiri yang tenang kalau lagi berdiri. Tapi setelahnya memang sangat berat. Ketika selesai bunyi tersebut, fayuf sawu, setelah selesai ani, waqad mu'aitu, langsung ingat tadi itu ada wahyu apa. Bisa dipahami di sini? Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ahyanan, terkadang yatamatsalu lil malak, menyerupai seorang laki-laki, tapi tetap yang datangnya adalah siapa? Malaikat Jibril. Fayukallimuni, ya, ini yang namanya mentalaki. Ya, seperti yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyerupai laki-laki. Tetapi ini saya belok dulu. Rasulullah sudah tahu perawakan malaikat Jibril. Sebelum turun malaikat Jibril menyerupai makhluk, menyerupai laki-laki, Rasulullah pernah mengadakan ke langit dan malaikat Jibril ada di langit. Antara langit berapa gitu. Kenapa malaikat Jibril tidak dengan rupanya yang asli datang ke Rasulullah? Karena satu sayap pun bisa menutupi langit. Sedangkan malaikat Jibril itu memiliki berapa? 600 sayap. Dalam surah An-Najm dijelaskan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasulullah benar-benar melihat malaikat Jibril yang sesungguhnya, yaitu di sidratil muntaha. Ada dalam surah An-Najm ayat 12-14. Ketika di sidratil muntaha, berarti begitu luasnya sidratil muntaha itu. Sidratil muntaha itu di mana? Langit ke-7. Ketika apa? Proses Isra Mi'raj. Jadi ketika beliau mendapatkan wahyu di bumi hanya dengan dua ini, menyerupai laki-laki atau suara
salsalatil jaras. Kita bahasakan familiar aja. Apa? Salsalatil jaras. Karena agak ambigu ketika kita menyebutkan suara lonceng. Takutnya lonceng yang kita tahu. Lonceng kita tahu apa? Suara masuk kelas. Ya, karena kalau dalam tafsirnya tadi getaran yang padat dan terus-menerus tidak berhenti sampai wahyu itu selesai dimasukkan ke hati dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang, dengan berapa cara Rasulullah mendapatkan wahyu? Satu, ya, salsalatil jaras. Yang kedua, menyerupai para laki-laki. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Masih ada waktu? Habis. Ada 5 menit. Mau nambah tapi hadisnya panjang atau mau selesai saja? Lima menit atau selesainya 5 menit? Takut terputus ya? Takut terputus. Jadi bingung ya? Baik. Ya, kita baca sama-sama isi atau hadisnya biar familiar di lidah kita. Mau dari atas atau dari nomor 1? Dari atas, dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu badil wahyi. Qala Asy-Syaikhul Imamul Hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughiratil Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babun Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullah jalla dzikruh inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taymi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ami ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.